Dulu kita juga sempat berselisih juga ya. Kita bicarakan ketemunya bukan salah saya dan bukan salah dia. Saya juga. Karena kita berasal dari budaya yang berbeda. Talk about life. Berkesadaran bukan hanya tentang berkesadaran tentang sekolah saja, tapi tentang kebutuhan untuk menikah, kebutuhan bekerja, kebutuhan mengumpulkan pundi-pundi ya. Apapun juga. Kebutuhan makan, apapun dalam hidup Anda. Bahkan hidup Anda ini berkesadaran nggak sih Anda menjalani hidup Anda, peran Anda di dalam dunia ini tuh kita juga perlu lakukan dengan berkesadaran. Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi Sobat Sonora. Kabar untuk hari ini, terima kasih yang udah menyimak Sonora FM dari mulai pagi tadi sampai jam 10 pagi ini. Mudah-mudahan tetap sehat selalu untuk hari ini Sobat Sonora. Tentunya Love Life Talk hadir kembali bersama dengan Kata Okta Kartika. Hari ini pembahasannya cukup sensitif ya, mertua versus menantu. Ya Sobat Sonora, pernikahan sejatinya tidak hanya menjalin ikatan antara dua insan. Lebih dari itu, pernikahan juga menjalin hubungan harmonis antara keluarga, terutama hubungan mertua dan juga menantu. Dalam banyak kasus nih Sobat Sonora, hubungan mertua dan menantu ini kerap diwarnai dengan berbagai konflik. Mengapa sih ini bisa terjadi? Bagaimana solusinya dan apa juga yang harus dilakukan oleh pasangan? Kita ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan ini Sobat Sonora, dan nanti juga akan ada narasumber Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, sarjana psikologi CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga ada Mas Okta Stika Baden Nirmala, sarjana psikologi CHT CTSA, praktisi psikologi sekaligus penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan Sobat Sonora, nggak pakai lama. Anda yang punya unek-unek seputar mertua Anda ataupun mungkin ibu mertua, bapak mertua, boleh silakan untuk nimbrung juga di pagi hari ini yang punya unek-unek terkait dengan mantunya. Kita cari solusi bersama untuk pagi hari ini. Nomor WhatsApp-nya 0811 304 9800, telepon 7327102, dan Anda juga bisa menyimak obrolan kita pagi hari ini Sobat Sonora di live radio di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Langsung aja saya akan sapa pagi hari ini bersama dengan Mas Okta dan juga Kak Nitnit. Halo, selamat pagi Mas Okta, Kak Nitnit. Selamat pagi. Wah, kompak sekali untuk hari ini. Gimana kabarnya? Asik, sehat bahagia luar biasa. Alhamdulillah, sehat luar biasa untuk hari ini. Kita hari ini bahas seputar mertua versus menantu. Ini kenapa? Yes. Kenapa harus versus? Kenapa sih kok nggak CS gitu ya? Biar seru aja. Biar seru gitu ya. Kalau CS nggak jadi bahan kita obrolan pagi ini, Mbak. Flat-flat aja begitu ya, karena udah aman, udah akur kayak gitu. Nah, pembahasan kita pagi hari ini yaitu mertua versus menantu. Kenapa sih harus versus? Apakah memang benar di antara keduanya ini memang tidak harmonis kenyataannya? Oke. Kalau ngomong pasti nggak harmonis, nggak juga ya, karena banyak juga itu menantu itu yang lebih care pada mertuanya daripada anaknya sendiri, itu banyak. Itu banyak. Nah, namun kalau itu kan justru bisa jadi contoh yang baik. Dan cuman yang sering jadi bahan masalah adalah ketika antara menantu dan mertua ini sering konflik, apalagi di beberapa budaya itu ada kalimatnya kan begini, kalau memang dengan mantu perempuan tuh ya gitu, pasti ribut, nah begitu. Jadi itu akhirnya menarik untuk kita jadikan bahasan, karena kalau menyambung pembicaraan kita sebelumnya tentang kita ngobrolin tentang salah pilih pasangan ya, terlanjur salah pilih pasangan di episode sebelumnya. Nah ini kan juga sama. Waduh, sudah terlanjur, tibanya emaknya dia. Pasangannya bener, waduh, mertuanya kok gini. Gantian, loh kok punya menantu yang gini ya? Oke, baik. Nah, tapi kalau boleh tahu, Mas Okta dan Kak Nitnit selama ini tinggal sama mertua kah atau di rumah sendiri nih? Pernah. Kita pernah. Pernah tinggal dengan mertua. Nah, tinggal kalau alhamdulillahnya kami aman. Kami aman. Ya? Kami nggak ada konflik.
Nah, cuman ini kenapa topik ini diangkat karena ada klien-klien kami itu yang masalahnya seputar konflik dengan mertua, begitu. Yang mantunya itu pengennya begini, seringkali bukan hal yang besar kok. Misalnya sekedar pernah ada orang yang konsultasi kami itu hanya masalah naruh sofa. Nah, ini itu kadang-kadang nggak harus tinggal bersama mertua pun, jadi sudah rumah sendiri. Si istri ini habis beli sofa taruh di sini, begitu mertuanya datang, kok warna ini kok ditaruh di sini sih, harusnya kan itu jadi bahan konflik. Bener-bener, jadi ada pengalaman juga sih Mas Okta, ini teman Vina sendiri ya, jujur aja, ini mertuanya itu pengen kalau rumahnya itu dicat hijau, padahal si teman saya ini nggak suka warnanya hijau. Kok hijau sih, kok kayaknya old banget kesannya kayak gitu. Mau dirubah lagi dengan warna yang mungkin sesuai dengan dia, aduh takut nyakitin perasaan mertuanya, nanti nggak enak kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang harusnya perlu dikomunikasikan begitu, tapi bahkan tidak banyak begitu yang pasangan yang ingin mengkomunikasikan kepada pasangannya karena takutnya mungkin menyinggung dan juga sebagainya dan gak enak kayak gitu. Nah, ini kenapa sih terkadang itu pasangan itu ataupun seorang istri ataupun bahkan suami kadang itu susah untuk adaptasi dengan mertua. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari hal ini? Apakah mungkin dari pacaran-pacaran dulu mungkin waktunya nggak banyak untuk mengenal mertua mereka atau seperti apa? Oke, nah ini terkadang yang perlu kita belajar bersama gitu ya. Masih banyak juga teman-teman tuh yang beranggapan bahwa pada saat menikah atau pacaran gitu ya, pengenalan kemudian ke jenjang pernikahan, itu fokusnya hanya di pasangan. Oke. Hanya dengan pasangan. Dan kemudian baru masuk ke keluarga, itu kalau udah deket-deket gitu, menjelang-menjelang begitu ya. Menjelang-menjelang. Nah, kemudian itu kalau mau lakukan seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi yang terkadang itu adalah gini loh, misalnya begini, mohon maaf, kita ini misalnya punya rumah, misalnya Mbak Vina main ke rumah saya gitu ya. Terus Mbak Vina begitu datang itu kan nggak pakai nyambut saya, nggak pakai hai Kak Enitit, nggak pakai kayak begitu, tiba-tiba Mbak Vina langsung masuk aja gitu ya? Terus Mbak Vina ini rumah kok berantakan, ini ditata-tata semua. Nah, saya yang punya rumah kira-kira terima nggak? Nggak nyaman pastinya, risih. Nggak nyaman. Nah, terkadang itu begitu gitu loh. Jadi dalam artian gini, kadang-kadang itu kurang bisa menempatkan diri, tahu, oh ini tuan rumahnya siapa sih? Oke. Gitu. Jadi, oh saya masih jadi tamu. Oh ya, berarti saya harus duduk dulu, ngikutin peraturan di rumah tersebut, gitu ya. Dalam hal ini kalau pacaran mau menikah, berarti kan peraturannya adalah rumah tangganya orang tua. Ya udah, ngikutin dulu di situ. Nah, misalnya ada yang kurang cocok, ada yang nggak berkenan, itu nggak tiba-tiba itu langsung dipotong kemudian diatur, dirubah semua, begitu kan? Nggak pernah kenalan dulu. Kalau bahasanya sebetulnya terkadang itu kurang yang namanya apa? Passing and leading. Jadi nggak pendekatan dulu, tapi tiba-tiba datang langsung, aku tuh nggak suka lo ya. Kira-kira kayak gitu. Pernah nggak sih ada pernah pengalaman misalnya nanti masih ini nih pacaran misalnya menikah gitu, terus kemudian ngomong sama pasangannya misalnya, Jin, aku tuh ntar nggak suka lo ya. Nanti kalau ibu itu kamu tuh yang ngatur-ngatur gini, aku tuh maunya gini-gini dan sebagainya, gitu. Nah sebetulnya tanpa disadari dia nggak mau ibu mertuanya ngatur dia, tapi dia udah ngatur duluan. Padahal belum tentu nanti mertuanya ngatur ya. Yes, aku nggak mau diatur-atur ya, tapi dia udah mulai ngatur suami, kamu juga nggak boleh kayak gitu ya. Ntar kamu kalau sama ibu kamu diemin aja, kamu gini-gini. Jadi akhirnya udah belum masuk dalam keluarga itu terkadang udah masuk gap-gap duluan begitu gitu. Oke. Karena juga ada misalnya ada cerita ada seorang kawan begitu ya, masih pacaran gitu ya, masih pacaran. Kemudian kebetulan si anaknya ini laki begitu kan. Si lakinya ini cerita ke ibunya, Bu, nanti kalau pacarku datang ke sini, ibu tuh nanti harus yang ramah loh, Bu. Ibu nanti yang harus begini loh, Bu, begitu loh, Bu. Gitu. Loh, kenapa kok kayak gitu? Iya, soalnya pacarku tuh ini orangnya diem, jadi ibu tuh nanti yang tanya ibu yang gini-gini kayak gitu. Jadi kan akhirnya si ibu yang misalnya ibunya nih, mau kenalan dulu orangnya kayak gimana, kok udah diatur
aku ya. Nah, kadang-kadang juga nggak terima juga. Enggak kamu mau ngatur aku ngatur kamu juga. Oke, baik. Itu dia sahabat Sonora ya. Jadi pendekatan ini memang perlu untuk dilakukan, apalagi untuk mengenal ibu mertua ataupun bapak mertuanya, bahkan mertua pun juga perlu mengenal menantunya juga seperti itu. Tapi sebenarnya kalau esensinya kalau menikah itu sebenarnya disarankan nggak sih untuk tinggal bareng mertua? Kan ada ya orang-orang yang mengatakan kalau di rumah itu nggak boleh ada dua kepala keluarga, katanya gitu, katanya rawan konflik. Tapi itu benar gak sih? Ini sebetulnya itu simpelnya itu begini. Dari konflik yang tadi diceritakan, pangkalnya itu sebenarnya adalah kesadaran dalam menempatkan diri. Itu yang pertama. Kesadaran dalam menempatkan diri. Jadi siapa sih tuan rumahnya? Jadi kalau misalnya kita menikah itu kan ibaratnya sudah punya kingdom sendiri. Ya. Sudah punya kerajaan sendiri. Nah, raja dan ratu ini yang menentukan kerajaan keluarga ini mau kemana. Nah, yang menarik adalah ketika kerajaan ini berada di kerajaannya orang. Ya. Mantu, anak-anaknya menikah. Terus Mbak Vina tadi tinggal di rumah orang tuanya atau ditinggal di rumah mertuanya. Nah, yang perlu dipahami yang pertama adalah, ini harus saling tenggang rasa ya. Namanya anak dan menantu ini harus, karena tinggal di rumah orang tua, harus patuh pada peraturan orang tua. Oke. Tuan rumah ya sekali lagi. Tuan rumah. Jadi nggak bisa tiba-tiba aku mau nambah AC lah, aku mau nambah kamarku, nggak bisa tiba-tiba gitu. Ya harus ngomong dulu, itu etikanya begitu. Permisi dulu. Betul. Tapi di satu sisi orang tua pun juga harus tahu diri bahwa anakku sekarang, dulu dia anggotaku. Sekarang dia sudah punya kerajaan sendiri. Nah, harus tenggang rasa juga sejauh mana aku bisa kasih saran, kasih masukan tentang kerajaannya dia. Misalnya, oh ini mantu dan anakku tinggal di kamarnya dia. Ya sudah, berarti segala hal yang ada di kamar itu aku nggak boleh ikut-ikut. Misalnya, mohon maaf, habis mandi baju kotor langsung dilempar misalnya, tapi di kamar. Kan itu area private. Meskipun orang tua tahu, tapi nggak boleh ikut campur. Itu harus sama-sama tenggang rasa. Setidaknya orang tua itu harus punya kesadaran juga bahwa anakku sekarang sudah punya kerajaan sendiri. Nah, yang sering jadi masalah adalah orang tua ini belum siap ketika anaknya sudah punya kerajaan sendiri. Belum siapnya kenapa Mas Okta? Alasannya? Begini, banyak ini nggak semua ya, nggak semua. Sebagian orang tua itu kan kalau punya anak itu punya power. Mbak Vina punya orang tua. Orang tuanya Mbak Vina boleh dong nyuruh-nyuruh Mbak Vina. Ya. Vin, kalau datang kamu bawain aku martabak ya, Vin, misalnya begitu. Tolong bersih-bersih rumah ya, punya wewenang loh ya. Nah, terus suatu ketika Mbak Vina sudah punya komandan yang baru. Sudah punya suami. Nah, itu secara psikologis orang tua nggak punya power. Nah, butuh adaptasi untuk orang tua ini menyadari bahwa dia powernya sudah mulai berkurang. Kalau dulu Vin anterin mama ke Jogja dong, misalnya begitu. Harus patuh, namanya anak. Tapi sekarang, Vin, bilang suamimu boleh nggak? Harus gitu loh. Ya. Nggak nganterin mama ke Jogja. Nah, permisi dulu ya sama pasangannya juga, ngobrol dulu harus sama pasangannya. Itu menyangkut harga diri. Ibaratnya Mbak Vina pernahkah dulu Mbak Vina sempat nggak dari misalnya habis kuliah lulus terus nganggur gitu, ada jeda nganggur, pernah nggak? Pas kuliah untungnya masih masih kerja. Pas waktu habis lulus sekolah SMA baru jeda nganggur itu ada. Ada jeda nganggur. Perasaan nganggur itu gimana? Enak enggak? Nggak enak, statusnya nyaman. Jadi pengangguran. Bingung mau ngapa-ngapain, nanti Sehari takut salah. oke lah. Nah, kenapa kok ketika jeda nganggur itu nggak enak? Karena nggak punya power, statusnya nggak jelas. Kalau sebagai mahasiswa atau sebagai siswa itu keren loh. Atau statusnya sebagai karyawan atau sebagai penyiar atau apa itu keren loh. Tapi kalau nggak berstatus itu nggak enak. Iya. Sama, orang tua pun butuh adaptasi bahwa yang biasanya aku punya power ke anakku, tiba-tiba aku sekarang nggak punya power. Dan itu butuh disadari. Termasuk namanya anak itu baru menikah ya, baru belajar. Nah, baru belajar. Namanya salah-salah itu kan wajar. Ya. Nah, seberapa ikhlas orang tua mengizinkan anaknya untuk salah?
Nggak semuanya orang tua memang ikhlas ya Mas Okta ya, karena seringkali ada mungkin keributan mungkin antar pasangannya suami dan istri, kadang ibu mertua ataupun bapak mertua itu kadang masih ikut campur, ada apa sih kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya perlu nggak sih kita juga ngobrolin juga permasalahan kita ke orang tua sekalipun ataupun ke bapak ataupun ibu mertua sekalipun, karena ini kan menyangkut di luar privasi antara hubungan kedua suami istri ini, seperti itu. Kalau menurut kami sih alangkah baiknya jika itu permasalahan rumah tangga suami dan istri ya diselesaikan suami dan istri. Oke. Meskipun tinggal bersama ya. Dengan mertua. Tinggal bersama. Jadi ya, misalnya kalau kalau kita bicara tentang ngobrol tapi bukan sekedar mau cari referensi gitu ya, apa yang harus dilakukan itu nggak apa-apa. Tapi terkadang itu yang dilakukan itu adalah orang tua diajak untuk melibatkan diri, atau udah deh ini gimana urusannya, kan kami juga ya akhirnya sebenarnya gini, tanpa disadari kalau memang kita akhirnya dikit-dikit melibatkan orang tua, tanpa disadari itu orang tua akhirnya menganggap anak-anaknya sebagai pasangan ini belum siap untuk menikah. Gitu. Jadi mereka gini, oh gimana ya mereka dikit-dikit tanyanya ke kita gitu ya. Berarti kan mereka belum ngerti. Nah akhirnya kalau mau dilepas itu juga jangan-jangan malah tersesat ini anak-anak ini. Masih berat gitu. Nah akhirnya masih berat juga begitu. Jadi sebetulnya ya kalau memang kita bicara tentang sudah komitmen untuk menikah ya. Apapun yang terjadi di dalam pernikahan itu adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Gitu. Tanggung jawab bersama antara suami dan istri, jadi diselesaikan antara kedua pasangan suami dan juga istri seperti itu. Nah itu dia, sahabat sonora, boleh kok sahabat sonora untuk Anda berkonsultasi bersama dengan Kak Nit dan juga Mas Okta pagi hari ini terkait dengan mertua versus menantu. Mungkin Anda punya unek-unek masalah dengan mertua Anda, ataupun mungkin Anda sebagai orang tua ataupun sebagai mertua mungkin punya unek-unek dengan menantunya. Silakan Anda bisa komentar pagi hari ini. Sepertinya WhatsApp ini juga sudah ada beberapa yang masuk, tapi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut seperti itu. Nah, misalkan nih terkait dengan menantu yang mungkin tidak bisa membaur, ini pengalaman dari cerita nyata sih, memang sebenarnya ada menantu yang memang tidak bisa membaur dengan keluarganya, bahkan ke orang tua, cenderung terkesannya mungkin diam karena dia bertempat di lantai atas, jadinya dia cuman seringnya di lantai atas seperti itu. Kemudian ibu mertua ngomong nih sama kakak saya, kebetulan itu kok menantunya kok jarang sih kalau misalkan ada saudara-saudara mungkin yang datang, kok jarang baur sih, kok jarang turun kayak gitu, paling enggak say hello kayak apa kayak sekedar untuk nongol kayak gitu. Nah itu ternyata tidak dilakukan sama dia. Nah maksudnya mertua ini memang sebenarnya ngasih sarannya bagus ke kakak saya seperti itu, Kak Nindit dan juga Mas Okta. Tapi ini sebagai suaminya sendiri pun juga tidak memberikan solusi juga begitu ya, nggak tahu dia memang orangnya seperti itu, tapi belum diomongkan ke istrinya dia seperti itu. Nah cara yang seperti ini nih gimana harusnya? Jadinya kan kayak kesannya nanti nggak enak gitu, nanti kok menantunya ini kok nggak bisa baur ya sama keluarga besar, tapi dari ibu mertuanya sendiri ini sudah ngomong, lebih baik ngomong dong ke istrimu kalau ada saudara mungkin bisa ditungguin sebentar kayak gitu. Tapi ternyata dia sebagai suaminya, kakak saya pun sendiri juga nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau misalkan mungkin mama kalau pengennya kayak gitu ya udah ngomong sendiri aja ke dia kayak gitulah, malah menyuruh ibu mertuanya ini ngomong sendiri ke menantunya, padahal kan lebih enaknya ngomongnya mungkin lewat perantara dari pasangannya, anaknya sendiri kayak gitu. Nah kalau case-nya seperti ini nih gimana caranya Mbak Kanit dan juga Mas Okta? Oke, ya itu memang gini, kalau balik lagi tentang yang namanya rumah tangga kan sudah tanggung jawab bersama suami dan istri. Nah itu tadi kan berarti ibunya dari pihak laki ya yang bicara seperti itu. Nah memang alangkah baiknya itu nanti suami yang ngasih tahu ke istri. Tapi ngasih taunya itu bukan begini, dalam artian suruh turun sama mama. Ada tamu, kamu tuh ya katanya mama tuh komplain, kamu tuh kalau ada tamu tuh turun sebentar gitu, kenapa? Nggak boleh kayak gitu. Itu sebetulnya akhirnya tanpa disadari
mertua versus menantu beneran itu. Oke, baik. Adu domba. Mengadu domba. Tapi yang bisa dilakukan adalah, oh ini mamaku ada gini. Ingat lagi, kalau masih tinggal jadi satu, ini tuan rumahnya siapa? Gitu kan ya. Bicaranya sama pasangannya begini, bilangnya nggak pakai embel-embel mama, bilangnya kamu ini loh kalau ada tamu itu turun sebentar gimana gitu. Nggak sebentar aja, ya disapa-sapa gitu aja gitu. Ya kan nggak enak juga nanti masa aku ditanyain istrinya kemana. Jadi ngomongnya tentang dirinya gitu, tentang keluarga. Masa kan kita udah nikah nanti kalau ditanyain mana istrinya gitu kan nggak enak juga. Setelah itu ketemu habis antara aku bilang deh. Jadi si suami akhirnya yang bantu support istrinya tapi berdasarkan kebutuhan rumah tangganya gitu. Bisa dilihat juga dari dua sisi. Satu, memang seharusnya suaminya yang ambil peran. Nggak, sangat menurut kami tidak elok jika suami langsung mempersilahkan mama aja yang ngomong langsung. Nah itu berarti mengizinkan orang tua untuk ikut campur dalam rumah tangganya dia. Ini hanya satu case. Nanti kalau jadi kebiasaan ini kan hanya untuk misalnya masih tamu aja, masih ada tamu. Oke, mamanya akhirnya bicara langsung mantunya untuk itu. Masih masalah ini. Akhirnya bisa jadi kebiasaan. Oh nanti gimana nanti misalnya ternyata kamu itu ya karena tinggal di sini boleh dong sekali-sekali bantu juga bayar listrik misalnya loh ya. Oke. Nanti udah akhirnya urusan rumah tangga si anak ini bisa makin kacau karena bukan salah orang tuanya juga karena diizinkan untuk masuk. Oke. Berarti ada ini ya, maksudnya suami di sini harus pegang kendali begitu untuk ngobrol sama istrinya, tapi tanpa ada embel-embel menurut mama kayak gitu. Mungkin bisa jadi dia inisiatif sendiri, ngomong itu dari hatinya sendiri. Oke, ngasih saran. Itu di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain sebagai orang tua itu juga setidaknya mulai untuk legowo. Gimana lagi memang mantuku orangnya seperti itu. Jadi ketika pun nanti diserang, bahasa kasarnya diserang ya oleh keluarga atau para tamu, mana mantunya, begini. Nah itu kan si mertua ini boleh pasang badan juga, lagi sibuk di atas ini lagi kerjaan. Tapi kan pasti mertua ini kan juga pengen pamer mantu itu masuk akal. Ini loh mantuku pengen pamer. Tapi ketika harapan pamernya ini nggak terpenuhi ya. Alangkah baiknya kalau legowo begitu. Nah ini masih ada contoh kasus lagi nih Mas Okta dan juga Kak Nini juga. Ini kan contoh misalkan anak lagi rewel begitu. Misalkan orang tuanya sendiri ini biasanya kan memarahi anak itu mungkin kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Kemudian datanglah ibu mertua katakanlah untuk menegur. Nah kalau kamu memarahin anakmu jangan seperti itu bahasanya. Nah padahal maksud dari orang tua ini memang menegur anaknya memang seperti itu, memang dari sononya. Nah ini bagaimana untuk menyikapinya begitu. Jadi karena dari istrinya sendiri memang karakternya seperti itu ditambah dengan mertua, mungkin kamu bisa nggak sih ngomongnya pelan-pelan aja untuk nasihatin anakmu kayak gitu. Jadinya kalau dinasihatin sedikit sama ibu mertua nih takutnya nanti tersinggung. Nah serba salah juga kalau kayak gini. Oke, kalau kayak begitu balik lagi sebetulnya kalau kita bicara dari ibu mertua, dari sisi ibu mertua, berarti kan kita juga harus menghormati bahwa ini cucunya, ini punya orang tua, ada orang tuanya. Dan ini adalah kesempatan dari orang tuanya untuk mendidik ala dia. Walaupun didikannya itu terkadang nggak sesuai dengan caranya mertua. Ya ini balik lagi legowo. Kalau bahasa saya, misalnya kalau lihat kayak gitu nggak bisa, saran kami biasanya udah pergi aja, ditinggal pergi atau ditinggal cuci baju, ditinggal bersih-bersih rumah atau masuk kamar, menghindar kalau memang nggak kuat. Karena kan terkadang butuh upaya juga ya untuk bisa legowo. Oh iya sih itu kan ya sebetulnya nggak boleh kayak begitu kan ya. Tapi kan ya ini keputusannya balik lagi bahwa si anak ini kan tanggung jawab orang tua, begitu kan. Jadi ya sebagai mertua ya mengikhlaskan untuk ya sudahlah nak. Lah misalnya mertua ini kepingin kasih usul, nanti kalau suasana lagi santai gitu ya, jangan lagi marah-marah kayak gitu, kasih usul jangan. Jadi lebih santai, misalnya masak bareng, kemudian bilang, nak kalau ngasih tahu ke anak mungkin ini lebih cool aja, lebih santai aja, kayak gitu boleh, gitu. Tapi kan tahu penempatan ya.
Nah, itu kalau dari sisi mertua, kalau saran saya kayak begitu. Nah, kalau dari sisi menantu, misalnya masih tinggal bareng orang tua dan kemudian punya pola pendidikan yang berbeda dengan mertua, gitu kan? Kan nggak enak juga sebetulnya, kan gitu. Biar sama-sama enak, saran saya adalah tadi, Anda misalnya punya kesepakatan adalah kamar itu adalah lokasi private di mana yaitu adalah lokasi private keluarga, gitu ya. Mertua nggak boleh masuk ke situ. Nah, kalau lagi marahin anak, anaknya diangkat dulu, diajak dulu masuk kamar, kamarnya ditutup, udah dimarahin di situ. Nggak perlu orang lain tahu ya? Iya, karena masih tinggal bareng kan. Nah, di dalam kamar itu terserah dia mau bikin peraturan ini ya, orang tuanya mau bikin peraturan disiplinkan anak model kayak apa, yaitu haknya orang tuanya. Gitu. Jadi itu ya, tunggu momen untuk bisa ngobrol enakan dulu. Jangan pas waktu lagi sepaneng-sepanengnya orang tua untuk mungkin marahin anak, nasihatin anak, kemudian mertua nimbrung kayak gitu aja. Wah, ini bisa jadi konflik di sini. Baik, kita lanjutkan nanti Kak Nitnit dan juga Mas Okta. Sabar ya yang sudah menunggu antrian untuk pertanyaannya untuk dijawab oleh Kak Nitnit dan juga Mas Okta. Silakan Sahabat Sonora, kita masih mau buka untuk kesempatan Anda di segmen kedua, mertua versus menantu. Sahabat Sonora bersama dengan Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi CH, CSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan Mas Okta Stika Badai Nirmala, Sarjana Psikologi CHT, CTSA, praktisi psikologi sekaligus penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Untuk nomor WhatsApp-nya 0811 304 9800 dan juga 7327102. Ada juga untuk YouTube Sahabat Sonora, bisa Anda simak juga di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi masih di program Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Jangan kemana-mana, Love Live Talk akan kembali sesaat lagi. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power, air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. Ni hao. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika.
Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 98,0 ataupun via streaming pagi hari ini di sonorasurabaya.com. Pagi hari ini sahabat Sonora di program Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Saya masih ditemani bersama dengan Kak Nit dan juga Mas Okta terkait dengan mertua versus menantu. Apakah hari ini dari Kata Okta Kartika hari ini live juga via IG? Mas Okta? IG juga. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silakan boleh kok dibacakan. Ini juga ada pertanyaan dari YouTube Mas Dwi Kurniawan. Pengalaman saya sampai saat ini bersama mertua alhamdulillah baik-baik saja dan bahkan menantu sudah seperti anak sendiri. Begitu juga istri sama orang tua juga sama. Wah, ini nih rezeki ya ibaratnya. Kalau punya pasangan udah baik, kemudian punya mertua juga baik juga, orang tua yang baik juga, sama-sama menerima pasangan kita ataupun mungkin menerima menantu kita juga. Wah, ini sungguh luar biasa. Baik, terima kasih. CS tadi ya. Sudah CS akhirnya. CS akhirnya. Ya, selamat ya buat Mas Dwi ya. Akhirnya sudah menemukan orang yang tepat juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Dewi yang ada di Semolowaru. Bagaimana jika suami tidak menafkahi istri, justru malah menyusahkan mertuanya? Nah, sebentar, ini kita agak lama jedanya mikirnya. Jadi suami ini nggak menafkahi istri, berarti ini orang tuanya, ikut tinggal di orang tuanya. Laki katanya, berarti ya? Orang tuanya perempuan. Orang tuanya perempuan, lakinya tinggal di orang tuanya perempuan, berarti suaminya yang menyusahkan mertuanya, berarti ini case-nya. Ya. Sekarang sih gini sih, kalau menurut saya tinggal dari istri dulu sebetulnya, dari istri dulu keputusannya. Sebagai istri, Anda nggak dinafkahi suami, terus gimana? Itu dulu. Ya, itu kewajiban harusnya ya, Mas Okta. Orang tua itu adalah supporting saja. Jadi kalau misalnya, enggak apa-apa deh, kamu nggak nafkahi aku, toh orang tua aku mampu, mau apa? Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya sebagai istri, aku nggak nyaman, namanya suami itu harus nafkahin istri lah. Kamu nggak nafkahin gimana? Nggak nafkahi itu ada macam-macam kondisi ya. Apakah bener-bener nggak bertanggung jawab, nggak mau menafkahi, atau memang sedang sakit, sedang bangkrut, sedang kena PHK, itu beda ya. Karena kalau sedang sakit, sedang bangkrut, sedang kena PHK itu temporer, pasti dia akan move on ya. Ada saatnya untuk naik lagi. Tapi kalau karena ada orang-orang yang bener-bener aku nggak mau nafkain, itu ada. Nah, sebaiknya kuncinya di istri. Gitu. Nah, tinggal begini, sebenarnya juga selain kuncinya di istri juga itu tadi ngobrol dengan suami tadi itu apakah karena mereka yang paling tahu ya penyebabnya apa. Terus kemudian apakah gini, misalnya si istri akhirnya merasa tidak nyaman, tidak enak dengan ibunya, berarti begitu ya, dengan orang tuanya ya. Karena yang kasih nafkah, ya ngobrol sama suaminya, gitu ya, ngobrol sama suaminya, boleh nggak aku yang take over? Istri yang take over untuk cari nafkah. Gantian. Karena kan kita nggak tahu penyebabnya tidak menafkahi kan karena kita tidak tahu, begitu ya. Nah, tapi boleh diobrolkan sama suami kalau memang kamu belum mampu untuk menafkahi, gitu kan ya. Boleh nggak keluarga ini yang aku yang take over, jadi istri yang ini yang bekerja, istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga supaya sampai suaminya bisa, jadi supaya tidak mengganggu ini juga. Misalnya mau dibantu-bantu sama ibunya sama orang tuanya boleh, tapi bukan jadi 100% begitu kali ya. Akhirnya menggantungkan terus nanti, Kak. Ya, itu jadi karena kan itu balik lagi ya, yang namanya keluarga berumah tangga kan tanggung jawab berdua. Tanggung jawab suami dan istri. Kalau memang suami nggak bisa, istri yang ambil peranan. Kalau istri nggak bisa, suami yang ambil peranan. Jadi saling kerja sama. Semoga bisa membantu Mbak Dewi yang ada di Semolowaru begitu. Jadi gantian ya, mungkin suami nggak bisa bantu karena ada beberapa alasan lain, mungkin istri bisa ambil alih tanggung jawab itu. Kemudian Mas Fahri yang ada di Sidoarjo, lebih utama manakah tinggal bersama orang tua atau tinggal dengan mertua? Di mana kedudukan saya sebagai anak tunggal karena istri saya itu belum bisa meninggalkan orang tuanya juga. Oh, sama-sama anak tunggal enggak ya? Ya. Oh, Mas Fahrinya yang anak tunggal. Oke. Sebetulnya itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, lebih utama yang mana, karena yang penting itu kesiapan masing-masing. Anak tunggal itu nggak harus selalu tinggal dengan orang tua kalau orang tuanya mampu. Nah, sebaliknya pun juga demikian. Nah, yang kalau memang ideal ya rumah tangga sendiri, itu sangat ideal. Ya, tapi kalau memang posisinya sebagai generasi sandwich,
ketekan atas, ketekan bawah. Nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kesepakatan bersama. Yes. Jadi dalam artian begini, ini ideal yang mana? Tinggal sama mertua atau sama orang tua? Ini dilihat dulu kalau memang mau tinggal dengan salah satu orang tua gitu ya. Dilihat dulu prioritas dulu mana yang lebih dibutuhkan. Misalnya kita bicara gini, kita lihat itu, atau kalau biar enak, agak ribet ya, tinggalnya dua-dua di 2 tempat. Oke, mungkin seminggu di orang tua, seminggu di mertua, seminggu kayak di orang gitu biar tuanya, adil. seminggu di mertua, itu nggak apa-apa. Sambil belajar, sambil lihat, ini sebetulnya yang kalau dirasa yang paling membutuhkan untuk disupport ini yang mana. Jadi dalam artian misalnya, ternyata mama kamu tuh sama papa kamu tuh sukanya jalan-jalan ya, keliling aja nggak pernah pulang rumah. Udah ngapain juga kita ini tinggal di sini, mendingan tinggal sama orang tuaku aja ya, kan karena ternyata ini bapak sakit, misalnya ibu kasihan nggak ada yang ibu ngerawat sendiri, kita bantuin yuk. Nah, kita kan nggak tahu terbelakangnya, tapi yang jelas yang perlu dilakukan adalah bicara berdua dengan pasangannya. Dilihat skala prioritasnya, dan kalau mau biar tahu mana yang lebih dibutuhkan, yaitu tadi seminggu di sana, 2 minggu di sini, 2 minggu di sana, itu boleh dilakukan. Syukur-syukur kalau misalkan istrinya ini mau diajak tinggal bersama dengan ibu mertuanya dari orang tua si laki ini. Kalau misalkan istrinya katakanlah mbok-mbokan ya. Nah, balik lagi makanya kuncinya kan bukan di orang tua. Bukan di orang tua, tapi di pasangannya. Nah, istrinya, bagaimana suami tahu, ternyata istriku tuh masih mbok-mbokan. Ya gitu. Bunda-bundaan ya Pak. Nah, itu berarti ya gimana suami mengambil sikap? Ya udah deh, nggak apa-apa, ikhlas deh tinggal sama orang tuanya istri aja, karena dia juga masih boboan, kan ya nggak apa-apa. Makanya yang penting kesepakatan. Makanya itu kalau ngobrol Mbak Vina di awal tadi, memang langkah baiknya kalau saat pacaran, kalau beberapa episode sebelumnya saya bilang tentang survei. Nah, surveilah juga tentang orang tuanya, dan boleh loh dibicarakan. Sayang, besok setelah kita menikah, kita tinggal di mana? Itu boleh. Terus nanti kamu mau bantu apa ke orang tuamu, aku bisa bantu apa, itu boleh loh dibicarakan sejak awal. Oke. Tapi terkadang anak-anak sekarang tidak sadar ya dengan hal itu, cuman taunya senang-senang aja, ketemu sama pasangan, fokusnya sama pasangan aja, tapi tidak pernah terfikirkan oleh hal itu. Baik, ini bisa dilakukan untuk yang belum menikah terutama ya, bisa dipertimbangkan terlebih lagi begitu untuk mengenal orang tuanya ataupun calon mertuanya seperti itu. Semoga bisa membantu pertanyaan dari Mas Fari yang ada di Sidoarjo. Nah, ini baru saja masuk. Ada Uli yang ada di Surabaya. Saya wanita yang sudah lama menikah tapi saya merasakan resah. Nah, karena suami lebih sering kirim uang ke orang tua daripada menafkahi saya dulu. Salah nggak ya dengan keresahan yang saya hadapi? Bolehkah saya menegur suami tapi nanti membuat dia tersinggung dan timbul konflik? Oke. Kalau dari apa yang ditulis bisa jadi kemungkinannya berarti kasih orang tua tuh bukan berdasarkan kesepakatan berdua. Bisa jadi belum diobrolkan. Gitu kan ya, balik lagi kuncinya di pasangan. Udah ngobrol dulu belum? Nah, misalnya si istri nanti keluarnya gini, istri itu sebetulnya keberatankah dengan suami ngasih ke orang tuanya? Gitu kan? Nah, kalau keberatan boleh dia buat ngobrol dulu gitu. Atau boleh ngasih gitu ya. Boleh ngasih tapi kamu harus ngasih ke aku dulu baru ngasih ke orang tua misalnya. Tapi kan tetap harus ada obrolan terlebih dahulu. Karena gitu. Kalau si yang tanya nanti kalau aku tanya ke suamiku nanti bakal ribut. Kalau menurut saya kasus ini mau sekarang mau ke depan 10 tahun lagi 50 tahun pasti bakal ribut. Sensitif ya, apalagi soal uang soalnya. Ini kewajiban utamanya di istri. Nah, dan tadi kalau apakah saya boleh ngomong pada suami? Boleh. Menurut kami suami istri itu berhak loh untuk dinafkahi suami. Nah, ketika suami pun akan ada keperluan untuk membantu orang tuanya, idealnya adalah berkoordinasi dengan istrinya. Nah, terus apa manfaatnya nikah kalau memang hanya untuk pelengkap saja? Ya, istrinya nanti nggak dianggap nanti ya, Mas ya. Tapi ngobrolnya tadi dengan siapa tadi? Dengan ibu itu tadi? Uli yang ada di Surabaya. Ibu Uli, nanti kalau mau ngobrolin ini sama suami, kasih lihat timingnya dulu ya Bu. Kalau suami lagi kerja, jangan pas selesai pulang kerja, belum masuk rumah udah ditanyain kayak gitu. Dibuat santai dulu Bu, kasih minuman hangat dulu, ngobrol-ngobrol santai, baru bahas itu.
biar rileks ya kondisinya suaminya. lebih. Yes, Biar kita nggak harus ciptakan tersinggung. juga nih kondisinya. Ya. Tapi kalau misalkan Ini, Mbak, suami apa? kalau misalkan suaminya Ada nanti yang- takut tersinggung gimana nih Mbak Karinit? Ya, itu kan apa namanya? Sekarang begini pilihannya. Kalau takut tersinggung berarti kan tahu resikonya, berarti nanti dia marah. Ya, berarti sebenarnya juga kenalin dulu apa sih yang bikin dia tersinggung. Apakah tersinggung itu dari cara kita bicaranya? Gampangnya Timing begini, ya. timingnya juga, atau mungkin dari kamu ngasihin ke orang tua ya? Nggak pakai ngomong aku ya? Intonasi. Misalnya kayak begitu, nah, jelas dong bikin tersinggung. Misalnya kayak gitu. Nah, jadi kan itu yang bisa kenal kan akhirnya pasangan sendiri. Apa sih yang bikin pasanganku tersinggung? Pasanganku tuh sukanya kalau mau memulai sesuatu tuh pakai lagi sibuk nggak? Aku mau ngobrol. Oh, kalau dia kayak gitu tuh seneng banget gitu. Ya udah, kan yang lebih tahu di situ. Kalau misalkan dibales nih sama pasangannya, wah ini suamiku nggak pakai ngobrol nih, misalkan ngasih uang ke mertuanya, berarti kan aku juga punya uang sendiri nih, misalkan uang istri ya uang istri. Kemudian kalau ngasih ke orang tua saya juga nggak akan ngobrol gitu juga ke suami. Nah, kalau hal kayak gini nih, gimana nih kalau case-nya seperti ini? Nah, kalau kayak gini, kalau bahasa kami ngapain nikah ya? Kalau nggak ada obrolan. Kan itu sama dengan Mbak Kayak Vina males sekarang di gitu. studio. Pasti di ruang sebelah juga ada teman juga bagian lain. Oke, ya punya penghasilan sendiri, punya dompet sendiri. Misalnya mau beli makan harus koordinasi enggak? Nggak juga sih. Harus cerita ke temennya nggak? Aku mau beli ini nih. Nggak harus juga kan? sih. Harus. Ya karena emang nggak ada hubungannya. Tapi bayangkan kalau menikah, terus habis itu nggak koordinasi seperti Mbak Vina dan temennya, nah ngapain nikah gitu loh? Oke. Jadi tetap ya meskipun itu adalah uang istri juga, uang pribadi mau ngasih ke orang tuanya sendiri, tetap dikomunikasikan ya Kak ya sama suaminya. Ya kasih informasi. Aku kan punya penghasilan sendiri nih. Aku mau ngasih orang tuaku, boleh nggak? Tetap tanya loh, harus minta izin loh. Jangan dibalas ya nanti ya. Yes, sama juga misalnya suami. Itu kan orang tuaku. Dia yang udah menyekolahkan aku, mendidik aku, bla bla dan sebagainya. Apa artinya kamu buat aku? Masa aku nggak boleh ngasih orang tuaku? Loh, boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak ngomong, kalau nggak izin, koordinasi dulu. Akhirnya obrolkan dulu. Pertanyaan berikutnya kan gini juga, ngapain nikah? Apa makna pernikahan bagi mereka? Kalau nggak ada keterbukaan. Akhirnya jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri seperti Mbak Vina dan temannya di kantor, yang satu makan ini, satu makan itu nggak apa-apa, nggak ada hubungannya. Sama aja dengan teman dong ya, bukan suami istri nantinya. Oke, baik. Mbak Vina, ini ada yang masuk di Facebook saya. Dibacakan. Oke, saya bacakan ya dari Ririn Sukiswanto. Kalau saya lebih kasihan sama mertua cewek karena waktu muda pernah disia-siakan. Sehingga saya sering ngasih hadiah ke ibu mertua tanpa ke bapak mertua. Tapi bapak sering banget ngiri, minta dibeliin juga. Tapi saya kurang respect dengan sikapnya. Kalau gitu gimana ya, Coach? Kita dipanggilnya Coach kalau di situ. Iya. Kebetulan ini sepertinya pernah ngobrol dengan kita kami. ngobrol dengan private dengan kami. Oke. Mungkin ini tinggal kebijaksanaannya Mbak Ririn ya. Jadi ya memang kalau orang gini lah, kalau ibaratnya itu mertua kita sudah punya masa lalu gimana pun juga itu adalah jalan hidupnya dia. Jalan hidupnya dia. Nah, ketika Anda punya empati pada salah satunya, ya tidak apa-apa. Tapi jika akhirnya itu menimbulkan iri pada yang lain, dipertimbangkan lagi apakah itu berpotensi untuk jadi masalah baru. Kalau memang bijak, dan saya doakan semoga rezeki Anda sangat berlimpah, luar biasa. Ya misalnya mama mertua dibeliin apa, mungkin papa mertua juga dibeliin apa, tapi mungkin bobotnya yang berbeda misalnya. Jadi misalnya sebulan 3 kali ke mama mertua, ke papa mertua sekali. Nah, misalnya begitu. Biar adil ya. Bukan biar adil, soalnya kalau bahasanya begini, ini kan sebetulnya kalau dari ceritanya ini, dari tulisannya kan kayaknya bisa jadi mungkin menantunya ini akhirnya terbawa penilaian seperti yang ibu mertua dapatkan terhadap bapak mertua, begitu kan? Akhirnya bapak itu lo jahat sama bapak itu jahat. Akhirnya kan ikut-ikut jahat. Udah deh aku gak usah kasih deh, dia jahat. Misalnya kayak begitu ya. Terprovokasi ya. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Nah, alangkah baiknya yuk kalau bahasanya kasih contoh gitu ya. Kasih contoh boleh loh. Nggak apa-apa, mungkin pernah melakukan kesalahan dulu, pernah mungkin menyakiti gitu ya. Tapi ternyata bapak sekarang kepingin loh,
minta hadiah, kasih hadiah juga, aku juga mau kasih nih. Tanpa aku melihat bapak dulu orangnya kayak gini, udah deh aku mau kasih aja. Kali aja dengan hadiah, adanya perhatian, bapak akhirnya mungkin berubah dan menyadari, iya aku dulu pernah jadi orang yang menjengkelkan ya. Bisa kayak gitu. Nah, oke, baik. Jadi kita menganggap bapak mertua, ibu mertua itu anggap kayak orang tua kita sendiri ya Kak. Ya. Jadi jangan bedakan, ya mungkin itu memang orang luar seperti itu ya. Sama untuk perlakuannya mungkin bisa jadi sama seperti orang tua kita, biar kita juga lebih nyaman bersama dengan mereka seperti itu. Baik, itu kalau tadi di apa kata Okta Kartika ya yang masuk Facebook. ya. Oh Facebook, Facebook yang bertanya. Baik, ini juga masih ada lagi pertanyaan dari Hendrian Syah yang ada di Pucang. Kak, bagaimana cara mengakrabkan dengan mertua tiri karena istri tidak begitu akrab dengan orang tua tirinya? Oke, berarti orang tua tiri istrinya yang nggak akrab. Ya, berarti kan dia sudah menikah dalam kondisi sudah ada orang tua tiri. Betul. Oke, ya sebetulnya yang pertama itu urusan dia. Maksudnya gini, hindari kita itu masuknya itu terlalu banget pada masalah meskipun itu pasangan kita yang dimana dia sudah punya sejarah masa lalu. Oke, khawatirnya kalau kita terlalu masuk terlalu larut, akhirnya kita nggak memahami sejarah di belakangnya bagaimana, akhirnya kita jadi empati yang berlebihan yang akhirnya kontraproduktif akhirnya. Bukan masalah berhasil tapi malah memperuncing pertikaian. Nah, sebetulnya mungkin yang bisa jadi inspirasi adalah satu, apakah Mas yang tanya ini sudah tahu pangkalnya dulu sampai mereka nggak akur itu kenapa? Terus sebetulnya sifat asli mama tiri tadi itu sifat aslinya bagaimana? Bagaimana prosesnya kok sampai punya mama tiri? Nah, terus bagaimana persepsi istri Anda saat itu? Contoh, mohon maaf, ini banyak versi. Kebetulan saya juga punya ibu sambung ya. Tapi karena ibu saya itu sudah wafat dulu. Ibu saya sudah wafat dulu, terus bapak saya menikah lagi dan jadi itu ibaratnya teman hidupnya bapak saya untuk sampai hari tua. Kami nggak masalah, karena ibu saya meninggal. Beda loh, mungkin ada halnya jika berpisah. Karena konflik. Karena berpisah itu. Yes. Karena ketika orang berpisah itu antara kasus aslinya yang dialami oleh suami istri dengan yang dilihat oleh anak itu bisa beda. Jadi bisa jadi memang ada masalah dan ini lebih baik berpisah. Tapi bisa jadi anak melihatnya adalah papa jahat, misalnya gitu, atau mama jahat. Nah itu yang juga boleh si Mas yang bertanya tadi dipahami dulu apa yang dirasakan oleh istri Anda saat kejadian itu, sehingga akhirnya nggak mau akrab dengan mama tirinya. Nah, terus misalnya kalau tadi Masnya tadi kan kepengen akrab dengan mertua tiri kan, mertua tiri, karena istrinya nggak akrab begitu dengan orang tua tiri. Kalau dia kepengen akrab, nggak apa-apa. Itu bisa disampaikan dulu ke istrinya. Boleh nggak? Kalau kamu nggak akrab, oke, aku paham. Tapi boleh nggak aku akrab dengan ibu mertua? Nah, tujuannya adalah gini. Oh enggak, nanti aku gini. Nggak apa-apa kalau kamu nggak akrab, nggak apa. Tapi aku boleh dong, dalam artian aku juga berbakti ya dengan ibu mertua. Nah itu juga boleh disampaikan kepada istri, boleh ditanyakan misalnya boleh nggak aku seperti itu, batasannya di mana yang bikin kamu akhirnya nyaman, misalnya begitu. Jadi akhirnya bisa dapat dua sisi gitu ya, kita bisa akrab dengan mertua, tapi istri juga, pasangan juga menganggap kamu masih dukung aku. Gitu ya. Nah batasannya di mana? Misalnya boleh nggak masa aku ketemu sama ibu nggak disapa, misalnya gitu. Boleh nggak sesekali misalnya aku beliin pulang kerja, aku beliin makanan buat bapak sama ibu. Nah itu kan boleh dijelaskan tahapan-tahapannya kayak gitu. Plus nanti misalnya dan itu kalau suami yang tadi yang mau akrab duluan boleh. Tapi nggak boleh mengajak memaksa istrinya akrab. Aku kan sudah akrab, kamu juga harus akrab. Ya itu nggak boleh. Itu orangnya baik. Karena itu orangnya nggak kayak yang kamu pikirkan. Berarti Anda tidak mendukung pasangan Anda.
Oke, baik. Tidak memaksakan istrinya begitu. Yes, Terserah support istrinya. aja, disupport ya. Oke, memilih tidak akrab yang itu memang pilihan dari istrinya begitu Mas Hendriansyah ya. Tapi kalau Anda punya niat baik untuk mengakrabkan dengan mertua tiri dari istri, maksudnya orang tua tiri dari istri, ya nggak apa-apa begitu. Tapi dengan catatan tidak boleh memaksa si istri untuk bisa akrab dengan orang tua tirinya. Baik, semoga bisa membantu pertanyaan dari Mas Hendriansyah yang ada di Pucang. Kemudian Mbak Santi yang ada di Semampir, bagaimana jika mertua punya menantu favorit nih, jadi kerap dibanding-bandingkan anak masing-masing menantu ketika pas lagi kumpul dengan keluarga besar. Sakit banget nih kayaknya nih kalau misalkan kayaknya di nggak posisi favorit ini itu. yang tanya ini. Dia bukan jadi menantu favorit di sini. Bukan favorit ini berarti ya. Baik, gimana Kak ini? Mau respon fenomena ya. Fenomena. Kalau saya sih melihatnya Mas Susi, ini adalah peluang Mbak siapa yang tanya tadi itu? Mbak Santi. Mbak Santi untuk rendah hati. Anda oleh Tuhan dijauhkan untuk peluang sombong. Oke ya, karena Anda underdog, Anda nggak masuk perhitungan. Oke. Nggak masuk nominasi. Nggak masuk nominasi ini. Namun banyak fenomena. Ini banyak fenomena. Ada anak-anaknya mantunya diunggulkan. Jadi emas menantu emas. Favorit. Nah, tapi hidup itu nggak berhenti saat ini saja. Hidup ini kita masih berlanjutkan. Dan banyak loh fenomena-fenomena itu di akhir hayat orang tua, sudah tua renta, sudah nggak berdaya, sudah butuh perawatan. Malah yang bisa bantu itu adalah anak atau menantu yang nggak dimasukkan dalam perhitungan. Ya underdog tadi itu. Sehingga kalau ini khayalan saya aja ya, poin pahalanya itu malah lebih banyak yang di akhir ini. Jadi kalau saran saya dengan Mbak Santi, misalnya saat ini Anda belum jadi favorit, nggak apa-apa. Teruslah berbuat baik sesuai dengan Anda yang Anda ingin lakukan. Dan pada saat momennya datang, Anda dapat tugas untuk jadi menantu yang bisa berbakti, lakukan dengan baik. Gak usah dulu nyuekin aku, gitu sekarang tinggal lakukan dengan. Kalau sekarang ya belum waktunya Anda, gitu aja lah. Oke, nggak perlu minder ya berarti ya, nggak perlu bekerja hati. Santai aja. Oke, santai aja. Tetap lakukan seperti biasa. Kalau datang ke rumah mertua ya jangan bawa makanan favorit. Kalau ada rezeki jalan-jalan, walaupun Anda belum masuk dalam favorit, nggak apa-apa, Anda berbakti aja. Nggak boleh baper di sini Mbak Santi, tetap kasih yang terbaik aja meskipun mertua tetap membanding-bandingkan dengan menantu favoritnya. Siapa tahu nanti next mungkin bisa lulu ya dengan Mbak Santi nanti untuk kedepannya. Baik. Untuk Ulfa mau tanya juga nih, Ulfa nggak tahu di mana ini nggak disebutkan, mana nih yang paling wajib merawat orang tua yang udah jompo. Ini karena anaknya ada anak laki-laki dan juga perempuan, dan Ulfa ini kebetulan anak perempuan dari orang tua yang jompo ini, dan suami bilang kan ada kakak laki-lakimu yang ngerawat ya, jadi biar dia aja. Padahal saya sebagai anaknya juga ingin merawat orang tua juga. Kalau di posisi saya harus bagaimana Kak? Sebenarnya tinggal janjian dulu sih sama kakaknya. Jadi kan ini orang tuanya berdua nih. Ada kakaknya laki-laki tadi kan, yang dia juga punya istri mungkin dan sebagainya. Ini yang gini, Mas, Kak, ini gimana? Orang tua kita ini gini, ini butuh perawatan. Kita bisa bagi tugas gimana? Aku juga nggak mau pahala sebagai anak yang berbakti hanya aku aja. Ayo, Mas, gimana? Mungkin gimana seminggu sekali gimana? Atau tinggal di tempatku aja Kak? Atau tinggal di tempatmu Kak? Atau gimana itu? Dibicarakan berdua. Dan hasil pembicaraan berdua antar saudara ini juga sampaikan, soalnya aku sama suamiku nggak boleh kalau terus-terusan aku di sini, nggak usah terus, disampaikan. Nah, berikutnya juga sambil boleh ditanyakan juga ke suami keberatannya dia ini dalam hal apa? Apakah dalam hal biaya, dalam hal waktu, atau dalam hal apa? Kan banyak hal yang faktor seperti itu. Nah, diobrolkan dulu. Nah, pada saat misalnya ternyata keberatannya adalah nanti kamu nggak bisa bagi waktu, nanti anak-anak terbengkalai, misalnya seperti itu, gitu ya. Misalnya, tapi kemudian istri, keberatannya di situ, boleh nggak kasih saya waktu 1 bulan untuk membuktikan bahwa saya bisa bagi waktu? Berarti kalau saya bisa bagi waktu, boleh dong saya ngerawat orang tua. Gitu kan? Nah, itu boleh. Jadi kembali lagi diskusi dulu, ditanyakan dulu. Jadi nggak cuma sekedar aku nggak boleh sama suami, titik. Kalau sekarang dikasihin koma, jadiin koma, bukan titik. Aku nggak boleh sama suami, koma, karena gitu kan.
itu kan nanti jadi bisa cari solusinya bagaimana. Oke, tetap dikomunikasikan dengan suami, kemudian diobrolkan juga dengan kakak laki-lakinya begitu ya. Dengan keluarga, dengan saudara terutama ya. Nah, Mbak Vina ada satu dari IG-nya Kata Okta Kartika, boleh? Silakan. Oke. Dari Aswangga _etc ya. Izin bertanya, bagaimana menjelaskan kepada ibu mertua yang sekarang sudah sendiri karena bapak mertua sudah meninggal, bahwa semua aset dan harta milik bapak itu jadi milik ibu. Oke, di bawahnya ada lagi. Oke, lanjut. Selama ini ibu merasa tidak berhak memiliki karena dikiranya ada milik anak-anaknya. Terus anak dan menantu sudah menjelaskan bahwa itu jadi milik ibu. Setelah diruntut ternyata dulu bapak memang memisahkan harta ibu dan harta almarhum bapak. Oke, bawahnya lagi ada lagi? Iya bener, tapi oke. Nah itu gimana? Jadi mungkin, nah ini kan yang jadi, karena ibu dulu pernah ada perjanjian sama bapak ya. Ya sudah, jika memang kalau berkaitan dengan waris itu, ini kami pribadi akhirnya sharing Mbak Vina dan teman-teman sekalian. Alangkah baiknya itu kita sebagai anak itu nggak berharap dapat warisan, nggak berharap ya akhirnya nggak jadi sinetron berebut warisan, gitu. Nah tapi jika memang dapat warisan ya itu diterima dengan lapang dada dan dijadikan amanah untuk berbuat baik ke depan. Jadi kalau misalnya ibunya nggak mau terima ya sudah seanunya aja, ibu anaknya kan punya ibu ya sudah nunggu ibunya sadar aja. Misalnya ibunya nggak mau terima ya udah tahan dulu, nggak usah dibagi, ibaratnya begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kalau memang ibunya punya, karena kan pernah punya perjanjian seperti itu ya kita juga harus hargai juga perjanjiannya. Nah, boleh ditanyakan juga ibu hartanya ibu apa, hartanya bapak apa. Jadi kan kalau memang dipisah pemisahnya jadi jelas. Jadi kan ibunya juga nyaman juga gitu kan ya. Iya, ditanyakan lagi lebih lanjut. Nah, ini konfirmasi dong ke ibu ya. Waktu kita nggak banyak, udah jam 11 nggak kerasa ternyata masih ada satu pertanyaan. Wah, ini waktunya nggak cukup ya Mas Andre, nanti aja kita akan sambungkan lagi. Apa nih untuk closing statement kita terkait dengan mertua versus menantu? Kalau dari Mas Okta dan juga Kak Nini silakan. Yang jelas ya mertua versus menantu, supaya nggak jadi versus, supaya jadi CS, gitu kan ya. Yang jelas baik dari mertua maupun menantu sama-sama untuk saling tahu diri dan saling menghormati. Itu aja? Itu aja. Baik, terima kasih. Kalau dari Kata Okta Kartika, adakah agenda mungkin untuk konsultasi? Ya yang pasti teman-teman semua jika butuh teman ngobrol masalah pernikahan Anda, orang yang bisa dipercaya dan bisa dilihat dari sisi laki-laki dan sisi perempuan, monggo hubungi Kata Okta Kartika, masuk saja websitenya kataoktakartika.com. Ya, dan tungguin aja, doakan kami semoga bukunya Kata Okta Kartika tentang bohong mengenai pasangan itu segera terbit ya. Oke, mudah-mudahan sukses untuk Kak Dinit dan juga Mas Okta. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui IG, kemudian Facebook dari Kata Okta Kartika, kemudian dari YouTube juga dan juga WhatsApp untuk hari ini luar biasa untuk pertanyaan dari sahabat Sonora. Saya akan akhiri dulu di program Love Life Talk mertua versus menantu. Kita ketemu lagi di Love Life Talk minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show you.
Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.